Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga mama-mama yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Miss Surya. Kita akan memulai ibadah kerohanian hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu ya. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengawali kegiatan kami selanjutnya pada hari ini, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam ibadah kerohanian pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak playgroup TK Mutiara Bunda. Pujilah namamu Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Nah, kita akan membaca renungan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan hari ini kita baca dari Lukas 15. Nanti kakak TKB bisa baca sendiri. Kalau adik playgroup dibantu oleh papa dan mama ya. Dari Lukas pasal 15. Miss kasih tahu perikopnya aja, nanti baca sendiri di rumah ya. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, anak-anak, tadi ini sudah kasih tugas untuk membaca Alkitab dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Nah, sebelum kita akan melihat film
lebih lengkap tentang kisah anak yang hilang ini, Miss mau ngajak kita dulu mendengarkan secara singkat ya. Miss cerita secara singkat tentang kisah anak yang hilang. Jadi dalam kisah ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak. Bapak di sini bercerita tentang kasih Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Jadi selain manusia yang berdosa juga manusia yang taat kepada Tuhan. Anak bungsu menceritakan tentang manusia yang terkadang berbuat dosa kepada Tuhan, pergi dari Tuhan, tidak mau berdoa lagi, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau ke gereja. Tetapi Tuhan terus mengasihi, Tuhan terus mengasihi dan mengharapkan supaya manusia yang berdosa kembali kepada Tuhan. Dan anak yang sulung menceritakan tentang anak Tuhan yang selalu dekat dengan bapaknya, tetapi kurang mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Allah itu baik, God is so good. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. God is so good. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.